Oke guys, welcome semuanya di rekomendasi mingguan dari Jasa Stockpick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 12 sampai 16 Agustus 2024. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Ya, bagaimana track recordnya. Walaupun kita tahu hari Senin minggu lalu itu hari yang sangat buruk buat ISG, minus 3%. Itu gue yakin mingguan gue berantakan karena ya turunnya sedalam itu pasti rata-rata sih kena ya biasanya ya gitu, karena nggak ada yang bisa expect satu hari itu ISG bisa minus sampai sedalam itu. Nggak ada yang tahu gitu ya, jadi ya gue harus terima karena ya kebetulan itu di hari Senin, coba itu di hari Jumat ya lebih aman kan, atau hari Kamis at least udah pada kena dulu, tapi ya nggak apa-apa. At least ya, itulah gunanya kalian buka rekening di CUC kode AO208, karena waktu hari Senin itu ISG koreksi dalam, gue bilang ke grup, bilang ke anak-anak jangan cut loss gitu, karena ini chance-nya cuma sekali ya, murah, saham-sahamnya udah murah, jadi jangan pada cut loss. Dan terbukti kan Selasa sampai Jumat ISG rebound gitu ya. Itulah gunanya grup, itulah kenapa gue ajak kalian buka rekening di CUC cabang gue, supaya kalian itu dapat guidance gitu. Kalau ini kan kalian cuma dapat rekomendasi mingguan, kalian nggak tahu ini mau gimana, market lagi jelek turun sampai 3%, gue harus gimana, apakah harus cut loss dulu. Walaupun biasanya oke, closing udah 7.20 misalnya ke ASA gitu, ya udah keluar ya gitu. Tapi kan kemarin di hari Senin itu anomali ya, ISG yang minusnya dalam banget. Kita lihat deh composite. Nah, kalian bisa perhatiin di sini. Kalian bisa perhatiin di sini ya, ISG di hari Senin itu turunnya dalam banget sampai 3,4%. Itu closing ya. Jadi ketika dia turun di sini tuh sempat sampai 4%-an ISG minusnya gitu. Dan gue yakin ini semua grup pasti panik gitu ya, pasti banyak yang suruh jual dulu, stay cash gitu. Dan gue yakin banyak juga yang pada panik akhirnya keluar exit gitu, dan stay cash nggak berani masuk, besoknya malah rebound, dan hari Jumat balik lagi nih ke area sideways-nya ya. Nah, tapi di dalam grup gua waktu hari Senin itu gue bilang ke grup gitu ya, bilang ke anak-anak jangan cut loss gitu, tahan aja dulu gitu, karena ya ini menurutku anomali, harusnya memang ada pantulan. Dan ternyata bener, besoknya mulai mantul, saham-sahamnya dapatnya lebih murah gitu ya. Jadi ya lebih baik sih gitu. Makanya buat kalian yang belum join JOC, trading di JOC, kalian bisa dapat guidance langsung dari gua, ada grupnya, ada tabel rekomendasi hariannya juga gitu ya. Kalian bisa chat juga, nanya juga langsung di grup gitu. Oke, ISG dalam satu minggu penurunannya nggak turun ya, nggak turun dalam gitu, tapi ekornya sih dalam gitu, karena ya Jumatnya closingnya naik lagi gitu ya, minus 0,7. Cuma ya gue yakin hari Senin itu pasti banyak trigger cut loss yang kena gitu ya, karena ISG-nya koreksi dalam banget hari Senin dan closing lagi di bawah gitu, minus 3% ya. Rekomendasi yang pertama, kita lihat bagaimana track recordnya. Inco area entry 3680 sampai 3730, dan hari Senin itu open 3700, turun sampai 3610 gitu ya. Close pun 3630. Jadi ya udah kena cut loss ya, 3640, cut loss 36, sorry, cut lossnya 3630. Kuning cut loss. Yang kedua ada Indi Senin di sini ya, low-nya 1305 dan cut loss-nya 1300. Untungnya dia tidak close di 1300, aman. Jadi kalian bisa dapat harga murah Indi ya, walaupun sejelek-jelek itu ISG, gue bersyukur ini masih aman, nggak kena cut loss gitu. Dan setelah itu dia naik ya sampai ke Jumat ini tertinggi di 1425, plus minus 1 tick ya, 1430, 1425 sorry. Oke, ini
profit. Gue bersyukur banget ini masih dikasih hijau gitu ya. Next yang ketiga ada BSDE. Ini sayang sih BSDE. Ini barang yang sebenarnya gue suka banget, gue hold gitu. Even ya sebenarnya yang nanya gue langsung, gue pasti suruh hold kemarin di sini. Tapi ini kan closing 10.35 untuk cut lossnya ya, dan ini close 10.25 gitu. Ya gue akan tetap di notch di mingguan akan gue tetap udah kena cut loss gitu ya, jadi 10.25 exit gitu. Tapi ya kalian tahu, anak-anak juga pada tahu gitu ya, ya harusnya kalian dengerin gue kalau oke, ini hold dulu ya, jangan dijual, jangan cut loss gitu. Nah akhirnya terbukti BSDE nya naik, high nya 1115 ya, dapat lagi sebenarnya. Ini kan gue tulis R2 nya 1120 ya, plus minus 1 tick 1115 gitu. Jadi oke, ini 10.25 cut loss ya, apalah, ini kan cuma tertulis doang ya, mau untung mau rugi ya gue sih nggak ada masalah. Yang penting portofolio kan ya kalian sendiri tahu lah ya gimana performanya. Oke, next yang keempat ada Astra. Astra juga sama, Seninnya dibanting, low-nya 4520 gitu ya, selisih 100 poin dari area entry yang nggak ada yang nyangka nih ya, opennya bisa sampai gap down juga kan gitu. Oke, cut loss 4590 dan ini closing 4560 gitu ya. Ini kalau nggak cut loss dia highestnya 4790, jadi udah kena TP1 dan mendekati TP2 gitu. Oke, cut lossnya berapa tadi closing? 4560. Yang terakhir ASA, ini juga sama. Ini juga ASA tuh ya dari 600-an ya gue rekomendasi, dan akhirnya udah 700-an. Sebenarnya justru waktu turun di sini tuh ngumpulin, karena kemarin kita 800 kan exit gitu ya. Nah ini closing di 710 dan ini cut lossnya 720. Ya di grup sih pada ngumpulin sih, pada cuan sih Astra. Jadi malah nggak berasa ISG merah. Oke, ini minus ya, 1 minggu portofolio. Kalau kalian plek-plek kan ngeliatin mingguan cuma di sini toh gitu ya, portofolio kan kalian rata-rata minusnya 0,9 sampai 1,8. Not bad lah ya untuk ISG yang sempat koreksi dalam. Ini kan harusnya kita bandingin dengan ISG yang minusnya 3%-an gitu ya. Karena 0,7 kan karena Selasa Rabu Kamisnya udah pada naik. Ya kalau gua cut loss dan setelah Selasa Rabu Kamisnya naik, gua masuk lagi, harusnya bisa cuannya lebih banyak gitu. Ya. Jadi ini performa kita di minggu lalu gak bagus. Ya cuma gak bagus, gue juga bersyukur sih gitu. Jadi kalian tahu kenapa gue ngajakin kalian masuk ke grup gitu. Kalian tahu kenapa lebih enak kalau ada diskusi. Kalian tahu untuk case-case tertentu seperti hari Senin itu butuh mentor untuk kasih tahu kalian apa yang harus kalian lakuin dengan IISG situasi yang parah seperti itu ya. Ya, at least saham-saham gue kan kalian bisa lihat ya, ketika udah selesai itu bahkan naiknya lebih tinggi kan daripada yang kemarin. Padahal IISG-nya nggak naik lebih tinggi loh. Kita lihat ya composite. Nih, kalau kalian perhatiin composite ini nggak naik lebih tinggi, tapi kalau kalian perhatiin tadi kayak Indi di sini gitu ya, naiknya juga bagus dibandingin 2 minggu lalu. Terus BSDE yang bikin higher lagi gitu, terus Astra yang juga buat higher lagi gitu ya. Ya ini sebenarnya ya itulah kualitas rekomendasi saham kalau memang dia bagus. Oke, kita perhatiin composite minggu depan seperti apa. Nah, kalau kalian nonton monthly market update ya, gue ada bilang hari Agustus itu kemungkinan IISG bakal ada koreksi ya, koreksinya menyentuh area-area sekitaran ini ya, dan kena sebenarnya. Coba nonton monthly market update, udah kena area support yang gue kasih di monthly market update. Jadi karena supportnya udah kena, ya ini balik lagi ke area atas lagi. Jadi dia akan bikin fake. Gue kan kemarin nonton deh monthly market update, gue bilang ini akan bikin fake gitu, dan ternyata ini bikin fake, kejadian gitu ya. Nah dengan kejadian bikin fake ini ya IISG kembali lagi ke fase sideways. Tapi gue rasa karena ini udah 1, 2, 3 kali di tes resistance-nya, chance untuk kembali naik ke atas itu tinggi gitu. Jadi justru mungkin malah bisa break atas nih kalau dia sekali lagi ngetes resistance-nya ya. Oke, karena bisa nge-break ke atas, jadi siap-siap
market kita bisa jadi lumayan ngasih cuan gitu. Cuma ya kalau kita ngelihat mengacu ke global ya, investing.com hari Jumat ini tuh Amerika lagi masih merah ya, koreksi lagi nih. Kalau kalian perhatiin indeksnya nih, merah semua ya, S&P 500, Dow Jones gitu, Nasdaq ini merah semua, tapi merahnya nggak terlalu dalam gitu, jadi merah-merah tipis lah ya. Permasalahannya adalah kita khawatir kalau nanti tiba-tiba The Fed itu nurunin suku bunga cepat banget, jadi dolarnya tiba-tiba melemahnya signifikan, itu pasti akan jadi gejolak di market. Walaupun mungkin akan jadi sentimen bagus buat ISG karena USD-nya melemah, tapi in a short term awal-awal itu pasti ada koreksi-koreksi juga gitu, karena ya adanya ketidakstabilan secara global, dan ketika ketidakstabilan itu akan berdampak negatif untuk market ya. Tapi ya sementara yang bisa gue kasih view, ISG akan cenderung sideways, walaupun mungkin akan ada koreksi-koreksi. Gue rasa koreksi-koreksi besar itu ya saham-saham yang overvalue ya, yang tidak akan gue sentuh, dan kalian nggak akan ketemu itu di rekomendasi mingguan gitu. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi yang pertama untuk minggu depan. Ada SMRA, Summarecon Agung. Kalau minggu lalu gue rekomendasi BSD, minggu ini gue rekomendasi SMRA. Sebenarnya hampir semua properti itu menarik ya, ada Powon, BSD, SMRA, CTRA gitu. Cuma ya yang gue andalin tuh dua, SMRA dan BSD gitu. Ya untuk minggu depan, ini kan udah kebetulan hari Kamis Jumatnya udah nge-break juga gitu. Mudah-mudahan ini masih bisa naik lagi ke atas. Oke, kita gambar aja dari low ke high-nya di sini. Oke, ini mantul di sekitar area 50. Ya, terus dia ngejar target ke 123,6. Oke, kita langsung masuk aja area entry. Kalau 595 atau dekat ke gua ambil EMA 10, EMA 5 di sini. Ya. 580 sampai 605. Cut loss 570. Target pertama 625. Target kedua di 640. Yang kedua ada Telkom. Ini juga sama, sideways-nya juga lumayan. Gua rasa area bawah sini cukup menarik untuk jadi area entry. Nah, sini ya. Ini menarik nih buat jadi area entry. Justru kesempatan bisa masuk murah-murah. Oke, Telkom area entry 2750 sampai 2820. Cut loss 2700. TP1 tengah ya sini 3000. TP2 3170. Next yang ketiga ada Eral. Mumpung dia lagi koreksi dan ini ada tahanan yang cukup kuat, gua rasa. Nah, ini supportnya cukup kuat di sini gitu ya. Ini juga area support lah ya, 232 sampai 228 ini menurutku cukup kuat, tapi gua ambil yang bawah aja biar nggak terlalu atas, nggak terlalu dekat banget supportnya gitu. Dan hari ini koreksi volumenya udah habis, harusnya ini sudah selesai, minggu depan mulai naik nih, siap-siap nih. Area entry untuk Eral 228 sampai 234, HK juga nggak apa-apa. Cut loss 224. TP1 kita ambil di sini 250. TP2 di 264. Yang keempat ada Auto. Ya, Auto juga sama, sini udah koreksi gitu ya. Terus hari Jumatnya udah ada doji di sini, mudah-mudahan ada pembalikan arah di minggu depan. Nah, ini kan juga supportnya juga cukup kuat di sini gitu. Ini juga area-area support di sini gitu. Ya, sorry. Area supportnya di sini sama sih. Nah, terus ada sini gitu. Jadi ini tuh banyak area support di bawah. Jadi harusnya jadi tahanan yang cukup kuat untuk Auto gitu ya. Area entry untuk Auto 2060 sampai 2120. Cut loss 2000 ya, cut lossnya area 2000. Target pertama 2120 ke 2160 terdekat. Sini deh picknya. Oke, 2220 beda 100 poin, hampir 5%. TP2 nya di 23 2300.
Oke, yang terakhir ada MNCN. Ini juga sama, ini dari kemarin sempat ngetes area-area bawah sini gitu ya. Bawah sekalian deh. Bawah sini. Terus ini ada support juga di sini gitu. Ini area range supportnya di sini ya. Gitu. Memang area di bawah 300 itu masuknya enak banget. Cuma ya sekarang harganya udah 302 ya, mau nggak mau mumpung dia juga masih deket kan di area bawah sebelum dia naik lagi ke area atasnya sini. Gitu. Oke. MNCN area entry 294 sampai 302, cut loss 286, TP1 kita ambil sinilah ya, support pertamanya ini bawah sini. Ini bawah sini. TP1 di 310, TP2 nya ini gapnya panjang banget, bukan gap, ekornya panjang banget. Ambil sini aja deh, tengah-tengah EMA 20 ya, 320. Oke guys, itu rekomendasi gue di minggu depan tanggal 12 sampai 16 Agustus. Semoga dari sini Senin gak ada bantingan dalam lagi. Semoga ISG bagus gitu sehingga saham-sahamnya juga pada bagus naiknya. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian setidaknya bisa ngerasain cuan lah ya, at least mingguan. Thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.